aja. Saya lihat perumahan syariah. Masya Allah. Ya. Asli Tasik? Kebetulan saya ada di Garut. Masya Allah. Saya jelaskan konsepnya ya Pak. Boleh. Nah untuk konsepnya itu sendiri kami itu tanpa bank Pak. Jadi kami itu nggak ada kerjasama mau itu bank konvensional ataupun yang syariah. Jadi kami murni hanya developer dan pembeli dari mulai angsuran dan sebagainya gitu. Nah kemudian kami itu tanpa bunga Pak atau riba. Ini sudah cukup jelas ya Pak. Yang namanya riba itu sudah termasuk dosa besar. Dan Allah pun ternyata sudah beberapa kali menjelaskan mengenai riba ini khususnya di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Kata Allah, alladzina ya'kuluna riba itu orang-orang yang memakan riba la yaqumuna, mereka tidak mampu berdiri illa kecuali kama yaqumul ladzi, berdirinya itu seperti yatakhabbathu syaitan, seperti yang kerasukan syaitan minal mas, karena gila. Jadi nauzubillahi min dzalik ya Pak. Jangan sampai keluarga kita, orang-orang yang kita sayang itu terjerumus dengan yang namanya riba. Apalagi di ayat itu pun Allah memberikan kita itu penjelasan wahalallahu wal bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi insya Allah Pak, di sini kami itu bersih atau tanpa riba. Nah kemudian kami itu tanpa denda Pak. Jadi tanpa denda di sini maksudnya jika ada konsumen yang telat membayar tidak akan kami kenakan denda. Biasanya kan mau kredit apapun ya Pak ya, yang misalnya lebih 1 hari gitu kan telat, itu pasti kena denda. Di kami enggak. Kenapa? Kalau misalnya kami kenakan denda berarti sama saja dong ada riba. Nah riba kan penambahan ya Pak. Nah gitu. Kemudian kami tanpa sita Pak. Jadi tanpa sita di sini maksudnya jika ada konsumen selama 3 bulan berturut-turut itu telat membayar, tidak akan langsung kami sita. Ya biasa kan langsung disegel gitu ya, ada segel. Nah kami enggak. Kami panggil dulu, kami musyawarahkan kenapa gitu kan. Kalau misalnya ternyata pada saat setelah dimusyawarahkan konsumen itu ingin menjual rumahnya. Nah nanti setelah terjual dihitung nih berapa kekurangan yang waktu telat itu ke perumahan. Nah selebihnya boleh dibawa konsumen gitu. Nah kemudian kami tanpa BI checking Pak. Jadi kami nggak akan cek BI checkingnya kalau misalnya nih sebelumnya ada konsumen itu yang angsurannya besar atau kecil, jelek atau bagusnya gitu kan, itu nggak akan berpengaruh untuk kami. Nah yang kami lihat pada saat memang konsumen itu mampu membeli rumah di perumahan kami, insya Allah diproses gitu. Nah kemudian kami tanpa akad ganda Pak atau bermasalah. Nah di dalam hukum Islam kan jual beli hanya ada 4, penjual, pembeli, produk atau jasa, dan akad. Jadi insya Allah dari awal sampai akhir itu sesuai dengan syariat Islam. Nah kan kami pun tidak akan ada survei-survei Pak. Biasanya kan suka ada survei tempat tinggal gitu kan, terus tempat kerja. Nah kami enggak. Kenapa? Karena kalau konsumen itu berniat dan bersungguh-sungguh, insya Allah kan lancar-lancar saja gitu. Cukup jelas ya Pak untuk sampai sini. Nah kemudian ini beberapa perumahan yang rumah tipe ya yang tersedia di perumahan Syariah Al-Faris 3 ini. Ini untuk tipe 38, luasnya 72 meter Pak. Nah ini tampak depannya. Ini ada 2 kamar, 1 toilet, ada dapur, ruang tamu dan ruang tengah. Ini di depan, halaman dan tempat parkir. Nah kemudian ini untuk tipe 42. Nah ini tampak depannya sama, ada 2 kamar. Luasnya itu ada 2 pilihan Pak untuk 42. 72 sama 84. Nah bedanya apa? Kalau yang 72 itu untuk yang di cash. Nah kalau yang 84 itu bisa di cash, bisa juga di angsur. Nah ini sama, ada 2 kamar, 1 toilet, cuma beda di luasnya aja ya. Nah gitu, sama tampak depannya gitu. Nah kemudian ini yang paling besar di Al-Faris 3, tipe 5390. Nah ini 2 lantai, sama kamarnya ada 2, tapi bedanya di atas gitu. Jadi di bawah tuh luas, ada ruang makan, ruang keluarga, ruang tamu itu luas gitu. Sama depannya ada tempat parkir dan halaman. Nah kemudian ini fasilitas yang insya Allah akan diberikan, ada masjid, rumah tahfiz, pelatihan 5 bahasa, area olahraga penahan, kamar Al-Faris, security dan CCTV. Nah ini untuk masjidnya Pak. Insya Allah harapannya masjid ini bukan hanya untuk tempat ibadah saja, tapi nantinya bisa menjadi masjid ilmu. Dan biasanya kan ibu-ibu suka ada masjid taklim gitu ya Pak. Jadi Masya Allah akan diaktifkan oleh penghuni itu sendiri gitu. Jadi jangan sampai ada masjid tapi sepi gitu kan, ada masjid tapi bapak-bapaknya masih sholatnya di rumah gitu kan. Jadi
Insya Allah Pak, karena memang salah satu syarat di perumahan kami itu semuanya muslim, nggak ada yang non muslim. Kenapa? Biar satu tujuan gitu kan. Sekarang kan kita bisa lihat gitu banyak perumahan yang dicampur baur, ternyata masing-masing gitu kan untuk pergaulan atau misalnya lingkungan anak-anak pun kan kurang bagus kalau untuk sosialisasinya gitu. Nah kemudian kami ada rumah tahfiz Pak. Jadi rumah tahfiz di sini, fasilitas ini harapan besar tim Alvarez dan ingin menjadikan para penghuninya itu ahlul Quran, para penghafal Quran yang mengkaji Al-Quran. Jadi insya Allah di sini itu bukan hanya untuk anak kecil saja, tapi untuk seluruh penghuni yang ingin belajar Al-Quran, yang ingin berniat. Jadi jangan malu gitu kan. Yang saya prihatin itu pada saat di KTP-nya Islam, tapi pada saat dicek gitu kan, dites Al-Qurannya, bacaannya lah kok nggak bisa gitu. Padahal kan Al-Quran itu pedoman hidup kita gitu. Apalagi kalau Bapak punya anak kecil kan Masya Allah Pak, ya ingatannya masih kuat ya. Pada saat Bapak ajarkan, diarahkan untuk menghafalkan kan itu udah janji Allah Pak. Suatu saat nanti anak itu akan dipanggil untuk memberikan mahkota dan juga kemuliaan kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Padahal perasaan dulu kita nggak soleh-soleh banget gitu ya Pak di dunia, tapi Masya Allah karena anak itu yang bisa mengangkat derajat kita, insya Allah. Nah kemudian kami ada satu rumah gratis Pak untuk hafiz. Jadi nanti kalau misalnya ada keluarga penghafal Al-Quran yang beruntung, itu akan mendapatkan rumah di sini dan mengabdi gitu, mengabdi untuk para penghuni gitu, membimbing. Jadi nggak diragukan lagi Pak, siapa sih yang ngajarinnya gitu. Oh ternyata penghafal Al-Quran sendiri. Nah kemudian ini fasilitas olahraga yang insya Allah akan diberikan. Itu olahraga mana Pak? Salah satu olahraga yang dianjurkan ya Pak oleh Rasulullah SAW selain berkuda dan berenang. Itu Pak insya Allah fasilitas dan konsep yang diberikan oleh Perumahan Syariah Alvarez 1, 2, dan 3. Cukup jelas Pak? Nah kita lanjut ke press listnya ya Pak. Untuk skema pembayaran di Perumahan Syariah Alvarez 3 ini kami memiliki 5 skema Pak, tapi yang tertera di sini ada 4. Nah ini untuk yang harga beli cash, ini masing-masing tipe ya Pak. Nah ini harga rumah, tapi kami sedang ada harga promo. Nah jadi ini cashnya itu bisa di tahap selama 6 bulan, di cash bertahap. Nah ini untuk yang DP 0% Bapak dapat melangsung selama 36 bulan atau 3 tahun. Nah ini harga promonya dan ini cicilan per bulannya. Nah kemudian ini untuk yang DP 0% dapat mengangsur selama 60 bulan atau 5 tahun. Ini harga promonya dan ini cicilan per bulannya. Nah untuk cicilan yang 10 tahun ini bedanya Bapak itu mencicil DP dulu. Nah mencicilnya itu selama 12 bulan. Jadi nih misal nih ya Pak, tipe 42 ini kan harganya 102 juta. Nah 102 juta ini DP-nya itu bisa Bapak cicil dulu di awal tahun, setelah selesai baru masuk ke tahun berikutnya. Nah ini angsuran per bulannya. Nah jadi memang kalau Bapak ambil yang cicilan 10 tahun itu akan besar di awal tahunnya, tapi di tahun berikutnya itu lebih ringan. Nah untuk skema yang kelima kami itu memberikan skemanya sesuai konsumen Pak. Jadi kalau misalnya Bapak punya sistem pembayaran sendiri, itu nanti bisa diajukan gitu kan ke manajemen kami. Nanti kalau misalnya pada saat dimusyawarahkan dan memungkinkan, insya Allah diproses. Contohnya nih Pak, di sini kan ada cash bertahap selama 6 bulan. Nah ada konsumen yang saya ingin cash bertahap dong, tapi selama 12 bulan gitu kan, bisa nggak? Nah itu kan mengajukan ya, berarti ambilnya skema yang suka-suka konsumen. Setelah diajukan dan dimusyawarahkan, insya Allah kata developer bisa katanya kita. Nah kemudian ada lagi pertanyaan Pak, itu konsumennya itu pembisnis, katanya Bu saya itu pembisnis, kan kalau pembisnis itu rezekinya naik turun ya, maksudnya pendapatannya. Di sini kan ada misalnya nih saya ambil DP 0% yang selama 5 tahun tipe 42. Ini kan di sini per bulannya 6.740. Nah pada saat bulan ke-1, ke-2, ke-3 saya lancar nih, tapi bulan ke-4-nya kurang, cuma ada 6 juta atau 6,5 juta nggak sesuai dengan skema. Itu gimana gitu kan? Pada saat saya musyawarahkan, alhamdulillah Pak dapat keringanan dan enaknya itu gitu kan, pada saat sama developer musyawarah gak apa-apa katanya, bisa disetarkan dulu saja yang ada gitu kan. Nanti bulan depan kalau misalnya Bapak ada rezeki itu bisa ditutupi gitu. Yang penting dalam bulan yang keempat itu yang kurang itu ada yang masuk gitu.
Oh, contoh nih, mohon maaf Iya, ya, potongnya. Ini sini 6.700.000 Iya. lah. Tapi contoh bulan pertama, kedua, ketiga saya lancar di sini. Tapi bulan keempat, bulan kelima selanjutnya hanya ada 2 juta, 3 Iya. juta itu gimana? Ini nggak apa-apa Pak, Nggak apa-apa. masukin aja. Karena memang sistemnya syariah itu kan di akad ya Pak ya. Misal Bapak tuh mengambil yang 5 tahun ini. Nah, selama 5 tahun itu, misal dari akad awal itu udah sebesarnya 404 juta, angsurannya 6.740.000. Nah, selama Bapak angsuran itu, kalau misalnya Bapak konsisten, alhamdulillah bagus. Tapi kalaupun memang ada beberapa bulan yang kurang ya pendapatannya atau disetorkan, itu nggak masalah. Yang penting pada saat jatuh tempo 5 tahun itu sudah selesai sebesar 404.400.000 gitu. Saya nanya lagi ya. Iya boleh Pak. Ini kok ini harga cash 254, Iya. harga kredit ini naik lagi semakin lama kok semakin naik itu kenapa? Iya. Katanya kan ini tanpa riba, tanpa Iya. bunga. Gitu. Nah, di situ dia Pak, Gimana? tanpa riba, tanpa bunganya itu. Jadi kami itu kan pada saat memang angsurannya skema yang diambilnya semakin lama, itu akan ada angsurannya kan lebih ini ya kecil ya Pak ya. Jadi kami itu membesarkan di harga rumahnya gitu. Jadi memang gini Pak, pada saat ada perumahan yang angsurannya kecil, DP-nya kecil gitu kan, tapi di pertengahan jalan kan ada penambahan. Nah, kalau di syariah itu pada saat sudah ditetapkan nominalnya sebesar ini, itu nggak akan ada penambahan gitu. Ya tetap segini gitu. Ya? Tetap segitu dari akad awalnya. Meskipun ada inflasi, ada suku bunga naik, itu Iya, tetap segini. insya Allah tetap segini Pak, karena memang dari akad ya itu yang menunjukkan haram dan nggak ininya ya dan halalnya gitu di situ. Ini Pak set plan-nya. Nah insya Allah Pak, kalau misalnya Bapak mau ngambil rumah di sini, Bapak bukan hanya dapat rumahnya saja, tapi insya Allah lingkungannya Islami juga, karena memang kami itu ingin menjamin membangun sebuah lingkungan Islami, tetangga yang berkualitas, dan dengan fasilitas atau program-program di sinilah insya Allah menunjang keluarga Bapak itu jauh lebih baik lagi. Jadi memang saran saya setelah Bapak sudah tahu nih fasilitas dan konsep semua yang diberikan oleh perumahan syariah ini, saran saya Bapak booking fee dulu gitu. Kalau untuk booking berapa tuh? Nah, untuk booking di sini Bapak cukup booking itu sebesar 2 juta rupiah. Nah, nanti 2 juta itu Pak nggak akan hilang uangnya. Nah, setelah tahap booking fee itu ada yang namanya interview. Kalau kita silaturahmi lah ya sama manajemen. Nah, nanti setelah di interview itu di situ musyawarah terus ditentukan skema yang mau dibawa apa, dan kalau misalnya memang dinyatakan lolos, itu uang booking fee yang 2 juta bisa dimasukkan ke yang DP atau angsuran gitu. Jadi nggak akan hangus atau hilang atau habis ya gitu ya, atau berkurang kayak gitu. Nah, nanti setelah interview baru masuklah ke akad. Di situ tahap awal pembayaran gitu. Ini tipe Iya. berapa Pak? Nah, yang ini tipe 53, ini tipe 38, dan ini tipe 42. Dan memang Pak alhamdulillah kalau misalnya Bapak lihat di sini yang ditanda hitam ini sudah habis Pak, sudah sold out, sudah ada yang booking. Jadi memang saran saya daripada kehabisan ya Pak, karena memang dengan izin Allah pemasaran di sini itu di perumahan syariah itu cukup banyak peminatnya. Dan karena memang kenapa Pak, pada saat saya bertanya gitu kan, perumahan syariah Masya Allah dari harganya kan cukup mahal dari perumahan yang lainnya, tapi kok kenapa banyak peminatnya? Ternyata salah satu alasan mereka itu konsumennya yang saya tanya gitu kan, mereka itu merindukan lingkungan yang Islami gitu kan, bahwa kita bisa mendapatkan lingkungan Islami di zaman sekarang itu kan sulit Pak, kecuali di pesantren. Tapi kan pesantren untuk pendidikan gitu kan, tapi kalau untuk umum pasti lingkungan yang umum juga yang membangun lingkungan Islami itu. Jadi insya Allah di perumahan syariah kita berjamaah, kita bersama-sama untuk hijrah gitu, karena memang kalau bukan orang Islam yang memfasilitasi siapa lagi gitu kan. Jadi insya Allah. Jadi gimana Pak? Ini udah pilihan tepat sih Bapak datang ke sini di pilihan yang perumahan syariah, tanpa riba, tanpa bank, tanpa semuanya yang memang membuat sulit gitu kan orang untuk membeli rumah. Karena solusi ini solusi yang tepat, dan kami itu hadir pun untuk memberikan solusi Pak. Solusinya apa? Yaitu memfasilitasi umat Islam untuk mudah mendapatkan rumah yang halal dan thayyib insya Allah. Gitu. Kalau gitu saya booking aja ya. Oh iya boleh Pak. Jadi yang mana Pak? Yang ini aja nih, yang tipe besar. Oh, Masya Allah, iya Pak, boleh. Nah, ini mohon ditulis data Bapak ya. Jadi nanti kalau misalnya ada informasi lebih lanjut bisa saya hubungi.
Saya nanti untuk bookingnya ditransfer aja ya? Oh iya boleh Pak, memang di sini itu kami tanpa bank ya Pak, tapi bank itu kami manfaatkan untuk transaksi saja gitu. Jadi kalau yang di lokasi di Kota Tasik itu bisa cash, karena kan kami pun konsumen itu atau penghuni bukan hanya dari Tasik Pak, ada yang dari luar kota juga, bahkan dari luar negeri pun ada, Masya Allah gitu. Jadi itu bisa via transfer gitu Pak. Terima kasih ya Pak untuk kehadirannya, silaturahminya ke sini. Terima kasih juga sudah jelasannya. Ya, alhamdulillah.